Abang nyaman dengan posisi jadi staf khusus ini? Iya, kok kita panggilan negara mah siap aja. Panggilan negara apa panggilan partai? Karena nggak mungkin Indonesia punya presiden di usia 30-an, karena batasnya 40. Oke. Ya, jadi ya susah kalau berharap pemimpin muda, tapi ada batas usia kan. Kampanye politik, safari toleransi. Kampanye ada. politik, di balik kampanye ke politik, di Kupang bagi nasi bungkus, di Kalimantan bagi nasi bungkus. Kok bisa ada partai yang ngurusnya cuma satu daerah? Bukan partai seputaran ibu kota, tapi partai sayang ibu kota. Tiap hari tidak ada pengunjung. Sudah dibukakan Starbucks keliling, tapi masih saja PWK yang lebih rame. Saya akan acak-acak suruh orang Papua datang untuk bongkar itu warung di atas. Tidak ada pengunjung. Wah, ada kopi nih. Woi, Mat, dagang kopi sekarang? Bang Faldo? Iya, Faldo Maldini. Wih. Staf khusus. Ya Allah, Bang. Gue mau kopi dong, Mat. Lo jual apa aja sini? Ini jual ini Bang, ada ini. Abang tahu nggak kenapa saya jualan di sini? Ya? Kenapa lo jualan? Ya gara-gara video di YouTube Anda. Kenapa? Saya diserang buzzer udah nggak ada pekerjaan di stand up nih. Oh gitu. Iya. Abang mau kopi apa Bang? Saya mau, boleh nyebut merek nggak sini? Boleh. Ini aja nih. Di sini. Indo Cafe. Lu endorse nggak nih? Enggak ya? Enggak. Indo Gua Cafe. kasihan banget lu. Indo Cafe. Iya, Indo Cafe. Cafe Mix. Udah datang hina-hina lagi. Emang dasar rezim. Indo Cafe ya? Iya, yang enak ya. Ya. Jadi lu sejak kapan dagang kopi, Mat? Ini udah 1 bulan ini Bang. Ngapain? Ya gini-gini aja Bang. Lu nggak ditangkap Satpol PP lu? Enggak, orang tentara aja juga mau tangkap Oh, lu pikir-pikir. pendukung gubernur ya. Jadi aman lu Bang, dagang. pendukung gubernur siapa? Jangan fitnah-fitnah datang di sini fitnah ya. Anda udah bikin kekacauan di 2019. Sekarang mau framing-framing lagi. Aduh. Bang, Indo Cafe ya Bang? Indo Cafe, Indo Cafe. Saya juga Indo Cafe deh. Oh ya. Indo Cafe dong, bayar ke kita nih. Iya, lah. Ini ada kereta juga lewat. Iya, karena ini kita dekat Jatinegara, Bang. Oh. Negara adil dan makmur. Bagus, bagus. Belum dapat, tolong netizen dibantu ya di kolom komen negara apa saja kita susun. Nanti saya sebutin di sini ya. Adil dan makmur itu kayak tagline kampanye deh. Enggak apa-apa, kita di sini kampanye memang. Kampanye kopi ini supaya lebih bagus daripada warung itu yang ada teman saya orang Padang juga itu, Bang. Oh, kalau orang Padang pasti jagoan dagang. Jagoan dagang ya? Jagoan. Padahal dia bapaknya kaya, rektor bapaknya. Masa bapaknya rektor tapi dia dagang di Mungkin sini? dia malin kundang kali. Kayaknya. Tapi menurut gua orang Padang tuh bukan jago dagang, Bos. Tapi Mereka itu semuanya itu nggak cuman mau ini. Menurut gua bukan karena jago dagang, tapi karena nggak mau jadi anak buah aja. oh tidak mau jadi anak buah, Iya. jadi pengen yang punya gitu. Pengen yang punya Memang aja. berarti dasar yang di atas PWK itu memang dia cuma mau menghancurkan UMR. Shit. Nanti tenang, saya akan bawa Yanti ke sini supaya Yanti siapa? ada dia punya asisten. Ada asisten Kita ini ya? satu pemodal, Bang. Satu pemodal. Satu pemodal, dia dapat warung, ruangan tertutup. Kalau lu dikasih Starlink, Dikasih sepeda. berapa target omset lu sehari nih? Sehari ditargetkan itu 1 bulan. 1 bulan itu bisa keuntungannya 3 juta, Bang. Lu dagang berapa cup yang mau lu jual? Ya makanya, saya ditargetkan gitu. Gila. Nah, sedangkan dia dikasih asisten. Oh, Jadi yang iya. buatin, tinggal orang buatin, ini saya buatin sendiri. Oh, sedih juga hidup lu ya. Makanya, Bang. Tapi lu udah lulus belum sih? Lulus apa? Kuliah? bertanya, lulus dong, udah. Berapa tahun lu? 10 tahun 6 bulan, Bang. Jangan ketawa-ketawa Itu ya. bukan mahasiswa, Bos. Mendingan Lu tuh donatur. Mendingan 10 tahun 6 bulan keluar memikirkan masyarakat, Bang. Daripada jadi presiden BEM. Jadi staf khusus. Jadi staf khusus. Mulai gugup kan Anda kan? Itu pun setelah ngeledek BEM kayaknya. Setelah ngeledek ya? Iya, yang lip service kayaknya. Iya, abang dulu statusnya adalah presiden mahasiswa Universitas Indonesia. Ketua sih. Ketua ya? Nggak ada Ketua. presiden. Oh, di situ. nggak Presiden pakai cuma Pak Jokowi. stand up.
Anda pakai baju stand up Indo, Bang Faldo. Iya. Stand up Indo pun punya Oh presiden. iya, punya presiden. Bapak Jis Doa Ibu, tolong Iya, ya. iya, Setara, enggak. Bahaya nih, bahaya. Itu kayak kawan bahaya nih. ada yang Nggak setara nih, nggak setara nih. setara kayak yang kemarin dong ribut tuh. Oh iya, apa ribut yang mana? DPR setara presiden. Oh iya, karantina ya. Iya. Karantina. Abang pernah ke luar negeri nih semenjak Nggak, jadi nggak. staf ahli. Staf khusus. Staf khusus, Beda, nggak mau dibilang staf ahli, katanya lebih rendah. Staf ahli itu di bawah, saya Iya. staf khusus. Iya, gitu. iya, Sebenarnya gitu. abang staf khusus itu ngapain aja sih? Ya kayak gini ngopi-ngopi aja. Gini aja, gini aja dapat gaji tiap bulan dari pajak kita. Hah? Kena di sini semua. Hah? Kan bidang komunikasi dan media. Oh, bidang komunikasi. Staf khusus Kementerian Staf khusus menteri. Menteri Sekretaris Negara. Negara, Pak Pratikno. Pratikno. Oke. Ya, jadi gua tugasnya itu sebenarnya lebih banyak di komunikasi dan media. Ya, jadi kayak ngejawab pertanyaan wartawan, terus juga dalam derajat tertentu promosi kenegaraan. Promosi kenegaraan. Ya, promosi kenegaraan tuh kayak apa ya? Bicara soal negara. Karena kan sekretaris negara. Oke. Jadi, tapi makin kesini gue makin sadar sih kerjaan gue tuh lebih banyak ke menjelaskan soal-soal negara lah intinya. Lah apa bedanya dengan juru bicara dong? Juru bicara presiden atau juru bicara Presiden kabinet? sekarang lagi nggak punya juru bicara. Oh, Pak Fajrul Pak udah. Fajrul jadi dubes kan. Oh, jadi dubes. Di Kazakhstan. Jadi nggak punya. Nggak punya. Karena waktu ada tuh kacau tuh ya. Ini informasi beda-beda gitu ya. Sesama bus kota nggak boleh mendahului. Wes, gokil memang ini udah mulai mulai ya. Bang Faldo, tapi luar biasa ya, luar biasa perjalanan Bang Faldo. Saya ini udah kita kenal 2018 ya. 2018. 2018 Pertama kali Anda ngerosting saya. Iya, di salah satu TV acara. swasta lah. Iya, waktu itu Anda belum pengangguran kayak sekarang. belum ya? pengangguran. Makanya pas kenal Anda saya pengangguran, Bang. Makanya harusnya lu kenal jadi kandidat yang sebelahnya, mungkin lu jadi komisaris. Oh iya. Iya, saya mulai abis ini mulai menyelinap ke segala calon dah, bodo amat dah. Tapi Bang Faldo dari 2018 kita ketemu, emang gini orangnya ceplos-ceplos. Makanya enak kalau diajak ngobrol, suka stand up juga kan. Iya, belajar dari kawan-kawan stand up. Tapi kan pernah beberapa kali tampil sebagai stand up komedian. Punya grup lawak sih gua. Yang bertiga ya? Bertiga. Ah. Itu sama Panji sama Rian Ernest. Jadi pulang perang. Isinya obrolan politik. Soalnya kan di stand up itu yang lucu itu biasanya politik ya. Iya, politik. Politik ini kan lucu kan Iya, sebenarnya. ada satu quote yang gini. Ketika komedian itu udah lucu-lucu banget nih, banyak yang lucu banget, artinya tanda bahwa negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Gitu ya? Iya. Itu teorinya ya? Itu teorinya. Oh, oke. Jadi kalau negara ini baik-baik aja, kita nggak ada keresahan. Sekarang nggak ada kan kayaknya? Wih, banyak dong. Oh banyak ya? Banyak dong. Padahal udah gua staf khususnya. Oh, yes. Tapi abang dari dari dulu itu kan udah terjun di politik setelah dari Kampus. dari kampus. Ya. Dari kampus udah Di ketua- kampus pun udah berpolitik. udah Bang. berpolitik karena Politik ketua kampus. BEM itu kan udah partai kan, harus nggak ada partai sih, tapi udah main politik lah. udah main politik ya. Iya. Yang walkout tuh. Wes. Video yang viral tuh walkout. Saya walkout dari sini, Faldo Maldini wes. Dari UI. Ketemu rektor itu ya? Ngeblok rel kereta juga gitu. Iya. Di Pondok Cina. Berarti itu abang udah secara apa ya? Secara pengalaman untuk di bidang politik kita tidak bisa bilang seorang Faldo Maldini itu politisi muda yang masih hijau dong. Mungkin bedanya karena kita itu banyak nih ukuran kita untuk bilang orang itu politisi. Dalam artian ada yang bilang orang itu politisi kalau dia udah jadi bupati, udah jadi menteri. Ada juga orang yang bilang kalau jadi politisi itu udah gabung partai. Oke. Ada juga yang bilang kalau udah jadi politisi itu kalau dia udah deket sama banyak orang politik. Jadi ukurannya nggak sama sih menurut gua. Dan ada juga orang yang bilang dia udah jadi politisi sejak ikutan politik kampus. Oke. Nah, jadi macam-macam ukurannya. Tapi kalau menurut gua sih politisi itu yang gabung partai sih. Itu menurut pendapat pribadi menurut Faldo gua Maldini. ya. Karena kan memang gua termasuk orang yang mendukung partai politik. Karena walaupun partai politik itu kacau ya, mungkin bagi sebagian orang ya, dan lembaga paling tidak dipercaya toh. Iya. Tapi nggak di sini doang, Mat. Di semua. luar di luar negeri pun orang nggak percaya parpol. Sama kok. Nah, tapi mau nggak mau solusinya juga ada di parpol. Lu pemilu yang lo coblos parpol, Bos. Kagak ada yang lain, bukan partai stand up komedi, nggak ada, Bos.
Nanti kita mau bikin. Oh mau bikin? Mau bikin. Serius lo? Iya. Gede lo biayanya. Partai stand up comedy disingkat, aduh PSI lagi. Itu dia. PSC lah. PSC bisa, PSC bisa. Lu bakal jadi bupati ya? Oh, ini yang kaya Naik ya? sana, naik. Ini orang ada jualan, ada tamu loh. Kopi kurang di atas. Pergi beli sana. Sana. Bang Faldo. Gak usah sok kenal, woi. Ini Bang Faldo orang Padang. Iya. Kemarin ini Bang Faldo mau jadi gubernur. Tapi gagal. Tamu saya Itu mah sudah pasti. tamu saya tidak nyaman. Sana. Oh salah sama senior. Tidak usah, tidak usah. Kita satu SMA ini. Siap junior. Satu SMA. Siap junior. Bang, gak usah dibaik-baikin ini, Bang. Enggak orang Padang. Bang, aku dukung abang jadi gubernur untuk coretnya dari Padang. Sana. PSI hidup. Mantap. PSI mantap. Rusak ini. Di Padang orang dukung PSI semua. Nanti saya kira acara ini untuk dukung PSI, woi. Bang, sorry Bang. Enggak apa-apa. Itu- Itu yang PWK. Iya, dia yang itu punya warung kopi di atas. Pantas dia lebih laku, lebih rame dia. Ini kan belum, ini lebih tinggi viewersnya. Oh ini lebih tinggi? Iya. Oh gitu. Berarti Cuma rame belum, tapi AdSense-nya lebih banyak dia? Ya enggak lah, inilah. Oh, ini. Cuma pengunjungnya ini cuma dikasih begini doang. Bulan depan mobil lah Mobil? targetnya. Ya. Moling, mobil Moling, keliling. moling. Mobil keliling. Bang Faldo, kita lanjut nih setelah Oke. ada gangguan dari nggak tahu curut siapa tadi itu. Ya jadi menurut gua ya politik ya orang politisi yang masuk parpol sih menurut gua. Orang politik adalah orang yang Masuk masuk parpol. ke Itu partai menurut gua. politik. Berarti mengaminkan kalau orang bilang Faldo Maldini politisi yang masih hijau, masih bau kencur lah. Makin kesini sih gua makin percaya Mat ya bahwa butuh pengalaman Mat. Memang butuh pengalaman ya? Makin percaya gua. Maksudnya ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu. Jadi kan orang lagi banyak nih ngomong muda gini Iya. loh Mat. Maksud gue. Nggak banyak sih, cuma dari partai kalian aja Mbak, yang ngomong terus-terus Kagak. muda. Iya, orang kan semua Bro ngomong. NCC. Kagak. Pemilih 2024 banyak anak muda. Iya. 52%. Ya itu kan karena bonus demografi ya. Nah, itu dia. Tapi menurut gua walaupun muda, gua tuh termasuk orang yang nggak pengen menggunakan muda itu untuk privilege gitu loh. Oke. Karena gua muda lu harus dukung gua, kalau gua muda lu harus bela gua Oke. gitu. Karena pada akhirnya kita butuh pengalaman, Bos. Gue lihat juga yang jadi di stand up comedian yang senior ya, yang ngebalap itu ya sejago-jago apapun ya mungkin bisa sekali dua kali doang kan. Iya. Ya kan kayak lu juara stand up gitu. Toh dagang juga gitu kan. Iya Belum sih. bikin film. Udah, Bang. Oh, udah ya. bikin udah. Oh, udah bikin. Enggak, Pak. Aduh, nanti aja. Nah, ya. nanti Nggak- aja. Belum mulai spoiler soalnya. Ah, ya. Wes, gokil. Jadi menurut gua butuh jam terbang. Tapi kita bisa balap. Bukan berarti nggak bisa Iya, kita balap iya, ya. Oke. Tapi butuh jam terbang. Butuh Itu jam juga terbang. diperlukan di dalam politik. Gua Berarti. rasa ya. Makin kesini ya, gua ngelihatnya jadi makin gua merasa gua beruntung karena masuk sekarang. Jadi nanti kalau ketika teman-teman gua masuk di usia, rata-rata kan masuk politik tuh udah pensiun kan? Iya. Beres jadi 40, direksi, 50, 60 ya. selesai jadi PNS gitu kan, baru masuk politik tuh. Nah, gua udah masuk dari usia 25. Berarti pengalaman gua udah lebih banyak 15 tahun kan? Daripada yang nanti baru masuk. Iya, menurut gua sih lebih baik masuk sekarang sih. Walaupun ya Ini ajakan kepada masyarakat. Enggak ngajak. Nggak Nanti ngajak kalau- ya? Kalau ngajak ke partai gue ntar lo jadi saingan gue juga, jangan. Enggak, ya terserah orang mau ke partai apa aja. Iya, tapi Jangan ajak-ajak ke partai Anda ya, tolong. Ini bukan bahan dagangan, bukan dagangan partai di sini. Ini dagang kopi kita. tapi kalau menurut gua, kalau lu pengen berharap dibilang politisi muda dan lo kecil hati ya, nggak susah lo berpolitik. Oke. Menurut gua gitu. Dan memang muda ini sekarang lagi trending mulu kan. Iya. Artis muda, tim sepak bola muda, ya kan? Semua yang muda-muda Semua ya? muda-muda lah gitu. Tapi lagi-lagi gue sih sepakat butuh jam terbang. Butuh jam terbang. Nah, tapi kalau jam terbang seorang Faldo Maldini nih, kan sudah berkecimpung ya dari 2019 lah. Ya. Ya, mulai 2018, kemudian 19 mulai terjun secara total ke dalam politik lewat
pencalonan. Caleg legislatif ya. Caleg. Tapi mau maju. kalah, menang kalah. Kalah dong. Oh kalah, sudah pasti dong. Di mana? Dapil mana waktu itu, Bang? Bogor Kabupaten. Bogor Nggak milih Kabupaten. gua emang, aduh. Nggak pilih ya? Dapil neraka, Pak. Ada Fadlizon di situ. Oh, Gimana iya. cara kita menang? Oh iya. Ada Adian juga. Adiana Pitupulu. Iya. Ada di Liga situ. Champion, Pak, di situ, Pak. Dan Bapak dapat berapa suara waktu itu? 40.000. Saya ingat bajunya. Iya, 37.800. 37K Ya, gitu ya bajunya. 387,K. Tandanya adalah suara orang yang memilih. Itu memilih murni. Murni, Murni tanpa itu ya? bayar. Tanpa bayar. Karena Iya. waktu itu Valdo Maldini Tidak belum punya uang. Tidak punya uang waktu itu. Kalau udah punya uang pun juga nggak mau. Oh. Orang Padang. Lalu kemudian habis itu setelah itu Abang ngapain tuh? Di antara masa-masa itu, masa-masa Setelah kalah ya? Setelah kalah. Kalah itu banyak merenung sih. Wah ternyata nggak gampang gitu. Terus nggak stres, tapi waktu itu kan ada pilkada. Oke. Nah mau maju pilkada, ya pindah PSI. Mau maju pilkada dari PAN Ya pindah ke PSI. pindah ke PSI. Pindah ke PSI. Nah, tapi di momen-momen itu, Bang, maksudnya apakah Abang merasa bahwa aduh kayaknya memang kan masih muda, masih Ya. sangat muda waktu itu terjun langsung di dapil neraka dan kalah suaranya dengan optimisme. Anak muda kan optimismenya Iya. tinggi kan. Saya bisa nih. Bisa nih. Masuk Ternyata TV kalah. dulu kalah juga gitu kan. Ternyata kalah gitu. Ada momen-momen yang kayaknya saya cari pekerjaan lain deh daripada harus berpolitik. Sampai sekarang belum kepikiran sih, Mat. Saat itu juga tidak kepikiran. Enggak kepikiran. Percaya diri sekali Anda ya. Ya kayaknya cuman kalau menurut gue ya banyak ya orang bilang masuk politik karena pengen apa ya, pengen bela negara, pengen berkontribusi, pengen banyak lah, pengen ngelakuin hal-hal baik. Menurut gue itu nggak salah, nggak salah. Tapi yang nggak boleh kita sembunyikan adalah lu masuk politik karena lu pengen berkuasa. Udah, itu harus clear. Karena politik adalah seni mencari kekuasaan. Iya dong. Kalau menurut gue berkuasa nggak salah. Tapi kekuasaannya bakal lo apain? Nah, itu yang akan jadi pertanyaan orang kan. Oke. Apakah untuk nambah konsesi atau nambah SHM lu, sertifikat lu, atau lu nambah isi berangkas lu, atau lu emang pengen ngabdi kan gitu. Nah, Tapi kalau gua ya Mat, ditanya sama orang, lu ngapain sih Bang politik? Menurut gua sih udah panggilan sih. Gua udah ngerasa kayak ini udah calling gua gitu loh. passion atau More than panggilan. passion. Jadi gue bisa susun argumen misalnya kalau oh iya kenapa lo masuk politik karena bla 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 bla, tapi menurut gue ini udah dipanggil aja gitu. Dan dari sini datangnya gitu loh. Jadi kalau Politik banget bahasanya. wah, kagak deh maksud gue. Dari sini panggilan atas nama rakyat. Enggak, gue nggak pakai nama atas sama rakyat enggak. ya. Maksudnya panggilan dari mana dong? Panggilan hati nurani. Mungkin Saatnya nih Anda mengabdi Aduh, sebagai politisi, kagak. mencintai. Gak Politik menurut gue banget. sih. Karena ini Mat, karena mungkin waktu di kampus kali. Ketemu orang susah, ketemu orang-orang kayak lu yang digusur-gusur gitu kan. Terus ketemu DPR yang waktu itu ngesahin undang-undang pendidikan tinggi yang bikin UKT. Nah, Ya kan, sehingga itu gue punya memori-memori lama yang bikin gue harus, gue nggak bisa keluar dari sini gitu. oke. Jadi ada sesuatu yang pengen gua pertarungkan sebenarnya. Jadi mungkin ini sisa-sisa battle gua di kampus dulu, yang mungkin kalau dulu gua kelarin tuh nggak bisa karena gua bukan pejabat kan, Oke. ya kan? Gue cuma bisa demo nih. Oke. Setelah itu, Iya. setelah keluar itu abang ingin selesaikan itu Iya, semua. kayaknya keinginan gua, itu. ini gue harus balik lagi nih gitu. Walaupun waktu itu sempat ke Inggris, kuliah lagi gitu. Udah sempat jadi akademisi juga gitu, bisnis juga, sempat di Garuda Indonesia juga gitu loh. Tapi darah gue tuh kayaknya lebih nyala gitu kalau ngomongin politik, nggak tahu. Iya. Ya kayak lu lah, maksudnya lu kan kuliah dokter gigi, Iya. ya kan? Gue yakin lu nggak agak sulit sih lu jadi dokter gigi karena panggilan lu udah stand up mungkin. Betul. Mungkin ya, panggilan ya? Iya, berarti kesenangan kita ya. Kalau saya ada di posisi ini saya akan senang sekali, tapi kalau bekerja selain daripada ini saya mungkin bisa, tapi saya tidak akan dan yang paling melakukannya enak dengan kan hati. kita melakukan yang kita sukai dan dibayar kan. Nah, itu Panji Pragiwaksono tuh. Oh iya itu ya. Kata-katanya. Oh iya. Kita kayak jamaah Panji sebenarnya. Kapan dia kesini? Gak tahu itu dia quote dari orang juga tuh enggak, Ntar tapi gua dia Sherlock sering. ini lokasi biar dia datang ngopi di sini sama lu.
Oh, Bang Panji? Iya. Iya, saya sudah tidak dianggap sama dia. Karena lu ganti nomor kali. Enggak, udah soalnya saya udah gini, udah apa, kopi keliling gini, udah nggak dipedulin. Dianggap dipandang sebelah mata sama dia. Oh, Panji kayak gitu ngeliat orang ya? Emang? Enggak. Nah, setelah 2019 kalah dengan lumayan banyak loh, itu 37.000 suara. Lumayan banyak ya. Maksudnya kalau saya ada di posisi itu, saya akan berbangga aja walaupun nggak diterima ya. Bangga sih gua sebenarnya. Bangga ya? Bangga. Makanya sampai bikin kaos. Yang dipakai oleh teman-temannya sendiri. Sama tim sukses. Sama tim sukses. Nah, setelah itu, lalu kemudian Valdo muncul dengan persona baru. Oh iya. Dengan, jiwa baru. Lebih banyak melatih omongannya. Lebih banyak menyusun kata-katanya di depan kamera. Sehingga ditunjuk menjadi jubir dari calon presiden. Itu gimana Bang awalannya? Kalau Bang, sorry, rakyat lagi lewat. Iya. Nggak apa-apa. Nggak biasa kan para pejabat ya, nggak biasa denger yang gini-gini. Iya. Biasa gua juga ngelakson kok. Oh iya, ya sering klakson orang kan, nggak pernah dengar bunyi klakson dari rakyat kan. Gimana Bang? Kok bisa tiba-tiba ada di posisi itu? Di posisi sekarang. Posisi waktu itu jubir 02. Iya, jubir 02 waktu itu. Sebenarnya menurut gue sih itu kecelakaan sih, Mat. Gue jarang sih ngomong ini. Kayak gue nggak pernah deh on frame ngomong ini deh. Nah, itu. Jadi gue itu waktu di atas nanyanya sehat gitu. Saya nggak ada nanya kabar tadi. Bodoh amat saya. Eselon 1 ini. Nggak peduli. Jadi waktu itu cerita itu kan gue masih di PAN ya. Iya. Gue masih di PAN. Jadi kalau nggak salah waktu itu gue di PAN itu dulu orang ini loh Mat, orang office. Iya. Orang kantor. Ya banyak di desk lah. Iya. Strategi lah. Terus waktu itu kalau nggak salah elit-elit PAN, tokoh-tokoh tuh lagi ngumpul. Ngomongin ada undangan nih dari Kompas TV besok pagi. Siapa yang bisa ini berangkat? Kagak ada yang bisa. Terus kucu-kucu gue datang bawa kertas gitu untuk apa gitu ya. Lupa gue. Terus langsung dibilang sama Pak Zul waktu itu. Dok, kamu aja yang ke TV katanya. Oh ya Pak, siap. Topiknya apa? PAN gitu. Nah itu pertama kali gue inget tuh banget tuh bulan Juni 2018. 18 ya, masih Iya, 18. Juni 2018. Ya. Jadi waktu itu gue datang pagi dan kalau gue lihat video itu lagi tuh menurut gue hancur banget sih. Maksud gue, kok bisa-bisanya berani ngomong ke TV gitu. Nah waktu itu memang tidak di plan bos. Gue tuh nggak di plan jadi juru bicara tuh nggak. Karena memang gue waktu itu ya masuk partai yang lumayan mapan ya. PAN itu kan partai tengah lah. Iya. Itu kan banyak orang yang bisa bicara, banyak senior yang harus Lewatin dulu. Nah akhirnya, tapi entah kenapa pagi itu kayaknya bikin TV demen. Pagi di Kompas TV dan kayaknya orang-orang PAN yang nonton, gue disuruh main lagi malamnya di Berita 1. Kayaknya demen. Satu hari itu, Satu hari dua itu. acara langsung. Padahal itu mewakili PAN. iya tidak di plan ya. Maksud gue nggak di plan nih. Oke. Nah sampai beberapa kali dipanggil ke TV dan akhirnya PAN itu kan kalau koalisi itu kan disuruh nyetor nama mah dari tim sukses. Misalnya untuk logistik dari Gerindra siapa, dari Demokrat siapa, dari PKS siapa, dari PAN siapa, untuk posisi juru bicara siapa. Lah kita masuk bos. Kalau nggak salah PAN itu waktu itu ya, jubir yang dikirim PAN itu Desi Ratnasari, Eko Patrio, artis semua lah. Orang yang sering tampil di depan semua. Iya. Eko Patrio, Desi Ratnasari, Miing kalau gua nggak salah, ya masuklah kita 5 orang. Nah gua nggak tahu ini entah siapa yang masukin, gua nggak tahu. Tapi kayaknya mungkin antara ketum sama sekjen lah. Dan waktu itu ya masuk di PAN aja gua susah. Masuk ke tim Prabowo itu kan dikirim PAN deh. Masuk ke tim Prabowo itu gue kayak ibarat pemain bola nih. Tiba-tiba ada timnas, tapi pemain lapis 3 Pak. Karena kan ada Oki Rengga berarti. Iya Oki Rengga. Kiper serangan ketiga. Karena kan ada di Gerindra kan banyak. Ada Habibur Rahman, ada Andre Rosiade. Di Demokrat juga ada banyak gitu. Ini kan kalau timnas kan
top player semua Iya. kan. Ada yang mau dia Jogja? Bang Daniel Bang ketuanya Daniel kan. Simanjuntak, Iya, ya. kaptennya kan Bang Daniel. Iya. Nah, tapi waktu itu memang gue pemain lapis 3 nih, jarang juga dipanggil. Jadi waktu Oktober rilis itu, ya udah yang muncul tuh kayak Hanum Rais, apa gitu-gitu loh. Belum Neno Arisman, bla bla bla, terus kayak siapa lagi ya jubir yang rada ini ya? Ya Bang Daniel lah. Iya. Tapi Momen ada- abang masuk menjadi yang sering. Ada kejadian waktu itu. Kejadian waktu itu, ini menurut gua ya, adalah kejadian Bu Ratna Sarumpait. Oke. Kan Kasus viral, itu ya? Ya, kan? oke. Nah, rata-rata tim ses itu nge-tweet semua, Bos. Nge-tweet, astagfirullah, Bu Ratna dizolimi. Gua entah kenapa waktu itu nggak nge-tweet. Gua nggak nge-tweet, Pak. Gua udah baca tuh kejadian malam kan paginya ketahuan ternyata di operasi plastik kan. Malam itu Fahri Hamzah nge-tweet, semua nge-tweet kan. Nah, nge-tweet statement di media, Iya. gua enggak gitu loh. Entah kenapa enggak. Karena abang udah tahu ini penipuan. Enggak tahu. Oh, nggak tahu juga. Aku nggak tahu, Bos. Aku nggak tahu nih. Nah, jadi aku nggak tahu, terus tiba-tiba semua yang nge-tweet itu dilaporin polisi oleh Farhad Abbas. Wah, ada. kasus Dilaporin itu. polisi sama Farhad Abbas karena kan pencemaran nama baik, menuduh bla 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 bla, hate speech kan. Gua kan nggak ikutan. Nah, ketika semuanya itu rata-rata pemain timnas level 1 ini Lagi sibuk dengan kasus ini. naik lah pemain level timnas level 3 ini. Itu kayaknya yang bikin aku mulai dipanggil-panggil karena semuanya lagi berurusan sama polisi. Ya, gua Nggak ada orang nih. nggak ada orang nih. Iya. Ya kita mainin lah bocah nih. Udahlah, udah masuk Nah, dah, itu gitu. kayaknya, Bos. Nah, tapi itu yang menjadi momen bahwa abang mau tambah kopi nggak? Boleh deh. Boleh. Tapi cash gua nggak ada nih. Nanti saya bayar. Bisa pakai GoPay. Bisa di sini, udah teknologi udah maju nih. Lu bisa bikin, Mat. Ya elah bang, kasihan saya. Kalau Nah, nggak bisa tapi bikin. waktu itu gua juga nggak tahu tuh kenapa tiba-tiba ini. Tiba-tiba gua nggak nge-tweet. Tapi masalahnya bang, abang kan menurut saya adalah orang yang lumayan dekat bang dengan calon presidennya. Ya. Dibilang lapis 3, ya iya. Tapi abang yang paling sering mendampingi beliau. Enggak, gua nggak pernah Dengan- dampingin Pak Prabowo. Maksudnya SSU yang sering gua. di sana di Pak Sandi yang sering gua. Oh, Pak Sandi. Iya. Oh iya, dengan Pak Sandi. Nah, itu kok bisa gitu tiba-tiba mereka nyaman dengan orang baru di sekitar mereka? Bang? Nggak ada orang lain lagi. Mempercayakan semuanya ke anak muda seorang Valdo Maldini yang bahkan di Bogor aja dia gagal gitu. Kan ketahuan gagalnya belakangan, Mat. Gua nggak tahu ya. Tapi menurut gua koalisi kita lebih kecil waktu itu. Jadi opsinya nggak sebanyak sebelah. Persaingannya sebelah kan gede, Gemuk. Iya. Kalau ini cuma 4 partai. Dan dari 4 partai itu ya kelihatan dong. Yang mudanya ada Gamal, Daniel, Iren, sama banyak lah gitu kan. Karena kita nggak terlalu gemuk. Kalau di sebelah sana, gue lihat Rian Ernest sama Ara itu harus bersaing sama banyak orang kan. Nah itu bedanya kita. Ya. Jadi gue selamat dan gue merasa gue beruntung aja. Jadi jubir nih, makin ngetop Valdo Maldini. Ya, ngetop, Pasti tapi- melupakan dong. Tapi kalah. Iya, kalah di Bogor, habis itu kalah. Ya sempat ngedrop tapi tetap nama Valdo Maldini orang udah tahu di mana-mana gitu karena menjadi jubir gitu bersama Daniel Simanjuntak juga sih. Yang paling orang dengar nih Bang, maksudnya siapa jubir? Itu ya cuma 2 ini sebenarnya. Karena menurut aku ya, cara paling cepat untuk orang jadi politisi atau dikenal harus ikut pilpres. Masuk dalam tim. Kalau bisa ya. Masa calon? Iya, Kan maksud- presidensial tim. threshold Oh, iya, iya. 20%. Iya. Kalau iya, 0% kita semua bisa. Aldi Taher juga maju. jadi menurut gua kalau lu pengen jadi politisi, kalau bisa ikutan tim pilpres. Karena itu pilpres itu kayak Piala Dunia lah, Mat. Jadi semua orang kan nonton. Iya. Tinggal nanti dilihat, wah ini pemain Tergantung- ini muda dan berbakat Iya, nih. lu bisa nggak kayak bisa jadi bintang lapangannya atau enggak? Nah, itu tergantung lu. Oke. Setelah itu gagal, kemudian pilpres juga gagal. 2 kegagalan nih dari Valdo Maldini ini. Dari pilpres Prabowo kalah dan di caleg Bapak Kalah. juga kalah di Bogor. Yoi. Di Bogor kalah. Abis itu tiba-tiba Nah. saya kaget mendengar
fakta bahwa Valdo Maldini merapat ke Jokowi. Itu belum ada pengumuman ya. Waktu itu belum ada pengumuman PSI dan lain sebagainya gitu. Valdo Maldini sudah ada tweet atau apa kalau nggak salah yang ya sudahlah, ayo kita terima, kita dukung nih. Iya, aku bikin konten bilang Pak Prabowo nggak akan menang di MK. Nggak akan menang di MK. Ya udah, kita dukung presiden yang bakal terpilih ini. Gitu. Iya. Kenapa tuh tiba-tiba? Ya memang gitu harusnya. Tiba-tiba Kan udah selesai. tidak pasang badan dan lain sebagainya. Menurut gua sih nggak mungkin menang Pak Prabowo. Oke. Karena gua tahu di lapangannya kan, saksi kurang dan sebagainya lah. Dan juga menurut gue sih itu jadi contoh yang baik ya untuk orang yang selesai pertarungan. Oke. Jadi kita selesai Kalau di sini kita jangan berantem gitu. Ya udah, ibarat main bola nih udah selesai menit 90 gitu. Ya udah selesai gitu loh. Ya kan udah selesai gitu, nggak usah diperumit lagi, dipertajam lagi gitu. Dan memang langkah itu nggak disukai. Oke. Ya. Tapi kan kata-kata abang yang mari kita dukung presiden yang kan terpilih. dia yang kepilih. Iya. Tapi itu kan berimbas pada bahwa betul-betul Valdo mendukung secara pemerintahan dengan berpindah ke PSI. Iya. Kenapa tiba-tiba? Karena Anda mengkhianati yang membesarkan Anda, yang tiba-tiba kucuk-kucuk nggak tahu datang, tuh masuk TV. Ini kan partai yang ini, kenapa tiba-tiba milih PSI? Gue bilang PAN itu adalah partai yang bagus ya untuk anak-anak muda. Gue di posisi nggak akan ada pun misalnya nih ya kejadian harus ngadepin PAN, gue nggak akan mukulin. Karena tetap bagi gue PAN adalah. Yakin kalau di 2024 berbeda? Ya mau nggak mau, kan itu pertarungan. Katanya saya nggak akan. Dalam pertarungan, ya, mau. Dalam pertarungan kan nggak apa-apa. Politisi banget. Kan dalam pertarungan, kan ada yang ngomong gini. Kalau kata nggak akan, mau dalam pertarungan, mau saling senyum, nggak mungkin, nggak bakal gitu. Kalau bisa gue hindari, akan gue hindari. Kalau bisa gue hindari untuk nggak ngadepin PAN akan gue hindari sih. Tapi kalau mereka tetap ngotot ya sepukul dua pukul boleh lah. Sepukul dua pukul. Tapi gue sih melihat PAN tuh bagus ya untuk kaderisasi. Ya untuk orang-orang kayak gue dulu gitu. Tapi PSI itu menawarkan hal baru sih sebenarnya. Jadi kayak ya isinya tuh seumuran semua. Ya mereka juga mau dukung gue maju pilkada dan gue lebih banyak bisa mencoba banyak hal kalau di PSI. Nah, terutama yang dukung pilkada sih. Yang bikin gue pindah itu kan dukungan pilkada itu. Dukungan pilkada ya. Berarti itu yang membuat PSI menawarkan hal baru. Salah satunya adalah dukungan untuk pilkada Sumbar. Terutama menggugat batas usia jadi pejabat. Oke. Karena kan kalau nggak salah itu jadi, ini mungkin buat teman-teman ya, jadi bupati dan wali kota itu Mat 25. Sekarang ya? 25. Kalau gubernur 30. Bukannya udah ditolak? Iya, sekarang. Oh, gubernur 30, bupati wali kota 25 ya? Iya, gue tuh waktu itu umur gue kurang sehari kan. Kurang sehari, lalu kemudian pandemi dimunduri. Diperpanjang. Iya. Gitu. Tapi kan kita tetap gugat kan. Tetap gugat karena gue sih pengen kalau bisa ya dia udah 18 tahun udah boleh milih ya silakan aja maju gitu. Betul. Tapi memang gue tahu resikonya adalah batas umur presiden dan wakil presiden juga akan turun. Kita pengen begitu sebenarnya. Karena nggak mungkin Indonesia punya presiden di usia 30-an karena batasnya 40. Oke. Ya, jadi ya susah kalau berharap pemimpin muda tapi ada batas usia kan. Kan nggak masuk logikanya. Dan 40 itu kan batas udah mau tua tuh. Iya, ya walaupun undang-undang kepemudaan ada yang bikin sampai umur 40 gue lihat. PBB 65. 65 muda. Iya. Wow. Sampai 65. Berarti orang banyak mati muda. Iya. Emang udah terbukti. Nah, berarti kan titik perpindahan Valdo Maldini dari PAN ke PSI adalah pilkada. Pilkada Sumbar. Pilkada Sumbar. Tujuan awalnya itu sebenarnya kan abang mau dua nih. Aku sampai ini orang rakus banget sih. Mau jadi gubernurnya, mau jadi wali kotanya juga. Waktu itu pertama tujuannya apa? Sebenarnya kalau ditanya ya. Sebentar bang, ini kita ada rakyat lewat. Iya. Pakai BUMN kan ini? Iya BUMN. Kereta api karena ini kita dekat Jatinegara. Ya, dunia ketiga. Silakan ya, tolong di bawah di komen. Sebenarnya sih alasan utamanya itu pengen punya basis sih, Mat. Karena kan gue dari Sumbar. Di Sumbar dan PSI. Ya kenapa enggak?
Oke. Iya kan? Ya kita tahu sendiri di Pilkada 2019 kan PSI seperti apa di Sumbar. Iya, iya. Gua cukup ya berpikir, nih kalau gua bisa nih mantap juga nih. Gitu. Karena Pak Jokowi 2 kali kalah di situ, kalau kita bisa menang di situ jago juga kita gitu loh. Nah ya ngetes mental gitu loh. Jadi gue pengen punya basis sih sebenarnya. Karena di Bogor itu gue nggak punya, sampai hari ini gue nggak bisa bahasa Sunda bos, walaupun nyalek di sana. Tapi 37.000. Nah, ya kan? Padahal gue sampai SMA di Padang. Jadi gue pengen punya basis pemilih gitu loh, pemilih loyal. Udah kebentuk sih walaupun nggak jadi maju gitu. Jadi orang-orang yang PAN itu di kampung gue waktu 2019 Mat. Kampung gue waktu 2019 ya, pemenang pemilu. Oke. Sejak Pak Amin jadi pendiri partai itu nggak pernah menang tuh PAN di situ. Jadi memang ada pemilih-pemilih Valdo aja gitu. Yang pas gue pindah dari PAN ke PSI mereka tetap ikut. Oke. Gue pengen ngerawat basis itu. Jadi politisi tanpa basis itu susah, Mat. Jadi itu tujuan utama Abang untuk hijrah ke sana. Saya mau turun di daerah, mau punya basis di sini. Tujuan utama kan gubernur waktu itu ya, Iya. calon gubernur. Iya. Tetapi batas usia Abang ajukan Maju bupati. bupati. Iya, ajukan ke MK, gagal, maju bupati. Maju bupati. Ternyata pandemi, maju lagi gubernur. Kenapa? Berarti kan keinginannya gubernur kalau bertahan dengan ini mungkin dapat partai kemarin. Iya, Bertahan belum tentu. dengan apa pesisir belum tentu, apa belum tentu. Kalau di pesisir mungkin menang bahkan di wali kota. di bupati itu. Pede gua. Ya kenapa Abang nggak bertahan di situ untuk menjadi calon wali kota? Kenapa? Karena bupati. dimundurkan, usia cukup. Abang maju lagi gubernur. Mungkin memang challenge-nya waktu itu call-nya pertama itu emang gubernur sih. Ambisi seorang Valdo Maldini kah atau ya suruhan daripada Bos, pusat donatur, aja, iya. DPP. Iya. Enggak sih, kalau gue sih nggak sebegitu banget lah gitu. Tapi gue pengen nge-challenge aja sih bos waktu itu. Usia 30, udah jadi bacagub atau bisa jadi gubernur kan bagus. Iya kan? Usia Padahal 30. pernah jadi jubir dari orang yang 2 kali pilpres kalah, tapi tidak mengambil pelajaran dari situ. Wahai Valdo Maldini, Anda mau challenge 30, tidak peduli masyarakat. Masyarakat cuma lihat Anda ini siapa. Tapi itu benar loh, maksud gue memang pada akhirnya ketika kita mau gini, orang tuh nanya, ini anak siapa sih? Bocah dari mana sih gitu. Bisa-bisanya pede mau jadi bupati, wali kota gitu. Itu terasa di masyarakat, Pak. Memang begitu. Maksudnya mungkin ya kalau kita di sudut pandang politisi nih ya ngerasa kayak ini bisa gitu. Tapi masyarakat belum tentu sama. Ya kayak yang lu bilang tadi. Pada akhirnya orang nanya nih, bocah duitnya dari mana lah, bla bla bla, macam-macam. Oke. Berarti gagal di Sumbar, akan ada keinginan Abang mau kembali lagi untuk menjadi calon 2024 mungkin? Enggak. Cukup ya? Cukup. Karena Golkar nggak mau ya kasih satu. Telat sih teleponnya. Aduh, susah kita. Ya kalau mau pindah lagi nggak mungkin lah. Gue di PSI aja lah. Di PSI aja berarti Selama PSI masih memperjuangkan transparansi, gue di PSI. Sumur resapan Formula E. seakan-akan Indonesianya cuma Jakarta. Yang diurus cuma itu. Kok bisa ada partai yang ngurusnya cuma satu daerah? Bukan partai seputaran ibu kota, tapi partai sayang ibu kota. Partai sayang ibu kota. Sayang kita iya, sayang sama. karena tiket buat pilpres. Nggak usah belaga-belaga di sini ya. Oh, Valdo. Nah, Bang, tapi sekarang berarti Abang nyaman dengan posisi jadi staf khusus ini? Iya, kok kita panggilan negara mah siap aja. Panggilan negara apa panggilan partai? Panggilan negara. Panggilan negara. Jadi ya partai mengizinkan lah. Tapi di partai Abang jabatannya sebagai Jubir, DPP. DPP Dewan Perwakilan Pusat. Terus ketua wilayah Sumatera Barat. Ketua wilayah Sumatera Barat. Direktur eksekutif wilayah Jakarta. Tiga jabatan. Di Merangkap. PSI. Di PSI. Merangkap. Padahal katanya partainya melarang merangkap jabatan. Anggotanya merangkap. Karena susah, Pak, nyari ketua PSI Sumbar. Kayaknya bakal ada sih. Kayaknya mungkin akan dilepas. Yang Sumbar akan dilepas. Jakarta enggak.
Jakarta kayak Karena tetap kan abang masih dibutuhkan followersnya untuk serang-serang di Twitter ya. Jadi jangan nggak apa-apa rangkap deh. Yang penting untuk Jakarta gitu. Gitu ya. Enggak. Karena gue stay di sini kan, kerja kan di Jakarta. Iya, stay-nya di Jakarta. Udah menetap di sini. Udah menetap. Kantor di KTP? Tangsel. Kan? Kayak gini nih. Nanti mau pindah. Mau pindah ke Sumbar. Atau Bogor, mau calon lagi dari sana. Saya bingung daerah Bang ini di mana sebenarnya. Gak punya basis, Pak. Gak punya basis ya. Kayaknya basisnya Twitter. Basisnya Twitter. Dapil Twitter. Jadi buzzer aja. Kan udah sepanggung kemarin tuh. Ya buzzer sih. Akhirnya gue ngelihat kalau lu mau pilpres atau pertarungan politik ini nggak kepecah dua, ya, mending nggak usah ada sosmed. Karena yang bikin pecah dua ini kan ada buzzer, ada medsos gitu. Susah. Ya harusnya yang membayar buzzer-buzzernya yang dihilangkan. Ya. Kenapa medsosnya? Anda kok salahin objek, subjeknya dong. Karena itu cara-cara yang memang efektif kali ya, Mat. Cara yang efektif. Mungkin bagi sebagian orang ya. Sehingga itu dilakukan. Tapi kadang-kadang mungkin nggak dipikirin dampaknya. Tapi yang gue bisa pastiin Istana nggak make. Saya baru mau tanya. Udah langsung aja, udah tahu gerak-gerik Nggak saya. make. Udah tahu ya Nggak saya make. mau hajar apa nih. Gua kan masuk di sana, gue tanya, kita ada tim buzzer nggak sih? Nggak ada, bro. Ya iyalah, masa dikasih tahu ke anak baru yang baru datang. Kita ada buzzer nggak? Ini ada banyak nih. Ini kakak pembina gitu. Nggak ada, bro. Nggak ada ya? Gue pastikan itu. Gitu. Ini ada tim saya nih yang beli ini. Dia dulu tim TKN juga. Oh ya? Iya. Pasti kesel sama gue dong. Iya, dia udah kapok politik tuh. Ada tuh Kenapa? sana, lihat-lihat Anda tuh. Itu. Pasti dulu gedeg banget sama Dia kita, udah Pak. kapok sama politik. Kenapa nggak dibayar? Hah? Nggak tahu udah. Jangan bayar. Pokoknya udahlah, saya nggak mau. Saya mau yang kreatif aja seperti Has Kreatif. Karena gue yakin itu dia sampaikan karena biar tetap bertahan di sini sih. Saya orang ditargetin sampai 2024. Oh ya di sini. Kontraknya. Oh lumayan dong. Ininya. Tapi dagang sepedanya. ini ya? Iya, pokoknya ganti motor dulu. Motor dulu. Habis ini motor Matic. Habis motor 4 tak, 2 tak, mobil gitu. Gitu. Enggak ini dulu bajai dulu 3 roda. Bisa ya. Bajai nanti pas bahas Jakarta sini bajai. Bajai ondel-ondel. Ondel-ondel. Iya, sebelah sama sumur resapan di situ. Sumur resapan di sini giring. Di sini giring kita tarik, guys. Aduh, keceplosan. Kenapa sih, Bang? Apa? PSI hanya fokus Jakarta. Anda kan jubir PSI, ya kan? Jubir PSI, jubir negara juga. Ini sangat cocok loh untuk saya bertanyakan hal ini. Jangan seolah-olah tidak bisa menjawab ya. Kenapa? Jadi, kenapa partai-partai ini atau PSI lah, kita fokus PSI karena abang lebih paham PSI. PSI kenapa fokusnya cuma Jakarta? Masalah penembakan di Papua nggak pernah ada PSI yang gimana gitu. Misalnya NTT, perampasan lahan di NTT, kok PSI nggak ini? Ini sumber resapan ini loh, tiap hari got yang kita lihat jadi masalah ini. Kenapa hanya Jakarta, Bang? Ya kita punya anggota dewan di sana. Di mana? Di DKI banyak kan 8. Ya. Ya di daerah lain kan kita rata-rata nggak ada. Oh jadi gitu, jadi nggak peduli sama yang lain. Bukan Kalau nggak ada peduli, dulu. partainya ada. Partainya ada nih. Mungkin nggak kedengaran juga, karena kan Jakarta itu gini, Mat. Gua pas di sini gua ngelihat kayaknya 50% pemberitaan kita tuh DKI deh. Ya karena dibuat oleh Kagak. Lu lihat aja apa Pak Gubernur itu hampir tiap hari masuk media. Ya kan dia bikin peresmian gereja, dia stadion gitu. Jadi memang porsi berita kita tuh mostly ibu kota, Bos. 50%. Gua nggak tahu angka pastinya ya, tapi memang mostly itu berita kita tuh ibu kota. Sehingga Jakarta yang harus direbut dulu nih oleh partai-partai pendukung. Bukan begitu, Bapak. Jadi suka nggak suka kita itu akan selalu terpapar sama informasi soal ibu kota. Ya. Lalu kemudian kenapa PSI ikut di dalam pusaran pemberitaan soal DKI itu? Kenapa nggak pecah isu, membahas isu di Kalimantan? Banjir loh. Ada sih banjir, Bang. ada. Belum nih. Nih. Banjir tuh di Kalimantan belum selesai, Bang. Ada beritanya PSI banjir. Merauke udah mau jadi kota sawit, Bang. Nggak ada PSI ngomong. PSI banjir Kalimantan nih ya. Oh, PSI banjir Kalimantan. Nah, kita coba lihat.
Nah, PSI bagikan nasi bungkus kepada Ya warga Allah. terpencil. Yang dibuka itu. Nih, Yang dibuka itu. berikan bantuan terdampak banjir. Nah, bantuan ya? Ya. Ya, Terus- apa bedanya dengan baliho di Semeru? Yang mana? Baliho Yang banyak. Tangis kamu adalah tangis kami. Oh iya, siapa itu? Aduh, lucu banget lagi. Nih, ya, PSI di mana lagi lo bilang? PSI di Kupang. Kita coba lihat ada nggak kritik-kritik. Mana? PSI Cari sendiri, kaget sendiri. PSI Kupang bagikan sembako. Ya Allah. Ya, Bukan dari saya, dari Jubir. salurkan ratusan rice box. Mantap kan? Kita Iya. mengabdi langsung kita. Yang dikritik cuma di sini kan. Oke, kita coba cek ya. Oke, cek. PSI Bandung. Saya happy sekali. Nih ya. Nih, Apa? PSI Kota Bandung serang Wali Kota Det, Odet. iya. PSI sebut Kota Bandung alami kemunduran di bawah Odet. Sama aja kan? Ada kok serangan-serangan. Ini wali kota ya? Yang Iya, kemarin Bandung. meninggal. Iya. Ini? Iya. Iya ya? Jangan lo gosipin yang aneh-aneh, Mat. Enggak. Kita Bang doakan Odet aja. kan yang kemarin meninggal pas Jumatan. Ya. Iya, dia benar kan? Benar. Benar dulu nih, jangan saya yang salah nih. Benar. Nih, PSI Bali. Kampanye politik, safari toleransi. Kampanye Ada. politik, di Bali kampanye ke politik, di Kupang bagi nasi bungkus, di Kalimantan bagi nasi bungkus. Banyak, Bos. Udah, ya. Oke, kita Bang. coba kita Susah. bikin PSI kritik. Coba, PSI Jakarta, masuk Jakarta. semua. Sumur, mobil masuk sumur resapan. Habis itu apa lagi? Kita buka ya. Nah, Oh, anggaran 2,7 miliar. Ya, kita fokusnya anggaran sih. nah, fokusnya anggaran. Anggaran DKI. Banyak, Bos. 80 triliun. Iya, iya. Ini kan, jadi harus dikawal itu. Iya. Nah, oke Bang. Oke, terlepas dari itu ya, karena susah kalau kita cari ya. Kan gue bilangin anak-anak. Tolong baru dikit. sadar kan? Baru sadar kan? Jubir baru sadar Banyak informasi sebenarnya. partainya sendiri di daerah-daerah lain tidak ada. Karena gini, Mat. Ini pengalaman gue juga ya. Nah, Kalau kita coba cara DKI di Sumatera Barat, belum tentu berhasil. oke. Karena di DKI itu uangnya ada 80 triliun. Cara maksud dari cara ini adalah tujuan politik apa nih? Cara kita berpolitiknya itu kan lebih kritis Hmm. terhadap anggaran. Oke. 80 triliun. Oke. Kalau ini Bapak coba disumbar, uangnya cuma 7 triliun. Oke, tapi itu kan kita beli itu APBD. Metodenya ya, Itu APBD. Sama kan? Di DKI kan nggak APBD. Iya. Ini terlepas kalau kita keluar dari APBD, hal-hal yang itu merugikan negara berapa banyak triliun, Bang. Lebih dari 80 misalnya kayak hutan Kalimantan, misalnya kayak Tapi sawit. itu jadi masukan yang bagus. Ya? Iya, misalnya kayak sawit di Papua, sekarang sagu-sagu dipakai sawit Papua itu kan Kalau gua bilangin apa ke namanya kawan-kawan apa PSI di namanya penghasilan dari itu buat perusahaannya lebih dari itu, Bang. Iya. Nah, lalu fokusnya cuma APBD doang apa gubernurnya doang? Enggak lah. APBD-nya lah. Kita tuh sayang kok. Kita Sayang. nggak ada persoalan pribadi sama Mas Anies. Oh, oke. Gue kenal dia jauh sebelum dia jadi gubernur. Kawan-kawan yang lain juga gitu. Tapi yang kita kritik memang kebijakannya aja. Jadi ya kita partai sayang ibu kota kan. Partai sayang Ibu kota, partai sayang Indonesia. Bukan partai sekitaran. podcast santuy Indonesia. Iya ya boleh ya gue bikin Lah kan aku podcast udah itu. bikin. Ya PSI dong lu. Ya pakai PSI tapi kita ganti lambangnya. Parodi lambangnya pakai permen tangka. Harusnya kan tangan tuh. Iya, kita iya. kaki. Oh, kaki. Iya. Kita parodiin. Kan aku udah minta izin waktu itu, Bang. Iya, iya. Minta izin ya. Pakai aja. Pakai aja. Kalau ada siapa Nanti yang bakal- serang kamu, bilang saya. Siap, mantap. Kita bikin lah parodi lah. Karena Tapi kalau parodi masih PDI jalan? lebih. Udah enggak, kita diserang. Serang oleh buzzer-buzzer. Oh ya. Iya. Lu termasuk diserang buzzer. Serang Bukannya waktu- lu bagian rezim. Eits, jangan cari isu. Saya memilih. Eh. Saya memilih rezim yang ini. Iya, Ini iya. hasil pilihan saya. Iya. Iya, tapi mendukung kebijakannya belum tentu yang baik. Bagus dukung. dong, bagus gitu. Iyalah. Gua respect kok. Orang yang mengkritik. Dan anehnya yang membela gua. Memang agak aneh, memang sudah track recordnya udah aneh nih dari Bogor udah aneh. Orang Sumbar calon di Bogor tiba-tiba nggak kenal siapa-siapa di situ tuh udah aneh. Nah Bang, apa namanya? PSI kan brandingnya ya, branding yang dilakukan. Saya nggak bisa bilang itu tujuan atau itu niat mulia, nggak. Itu branding. Kita semua tahu partai masing-masing punya branding gitu.
Nah, branding dari PSI ini adalah membawa anak muda. Partai anak muda. Sapaannya yang buat supaya tolong ya kasih tahu ke PSI. Tolong teman-teman PSI dengerin Bro bagian NCS ini. itu jijik ya dengarnya gitu ya. Kenapa? Itu jijik, itu seakan-akan merangkul kayak orang tua aja gitu, merangkul anak muda tapi nggak tahu kalau anak muda jijik sama itu gitu. Lu nggak pakai bro ngomong bro. Enggak. Ya iya enggak, tapi enggak. Bro siapa? Bro Valdo enggak gitu juga gitu. Oke. Bronya masih oke lah, sisnya. Kapan kita? Sis Vela kan. Kita lagi-lagi ngomong sis Vela kan aneh banget, Bang. Yang aneh kan jadi bro Vela, itu yang aneh. Ya enggak, ya kita juga sis Vela. Itu aneh. Oke. Ya aspirasi guys. Nah, itu. Dari Mamat. Itu kan brandingnya anak muda gitu. Tapi dari kacamata awam melihatnya anak silakan. muda, Valdo Maldini dari sini pindah ke sini dapat jabatan ini. Si ini juga ketua umumnya penyanyi tiba-tiba mendapat posisi ketua umum dengan mengkritik-kritik. Wah, anak muda terbatas sama sistemnya, diginiin doang sama sistem ya. Sehingga anak nggak takut apa anak-anak muda Indonesia besok-besok nggak mau masuk politik lagi karena lihat partai PSI. Menarik sih. Ya menurut gue sih gini sih, Mat. Pada akhirnya sih muda. Gue percaya setiap partai punya anak muda loh. Ya kan? Iya, pasti. Ya. Tapi yang membedakan mungkin Brandingnya. orang-orangnya sih. Karena di sini tuh usianya sama. Oke. Rata-rata kan 30-an, 40-an. Dikit lah yang 50-an tuh dikit lah. Nah, jadi yang membedakan kita itu. Nah, masalahnya sekarang kita itu mungkin punya market gede. Tapi anak muda yang suka politik tuh setahu gue cuma 20% deh. Oke. Dari market itu. Oke. Ya, cuma 20%. Iya, tapi Walaupun itu angka yang gede ya. yang 80% ini misalnya Lifestyle. dari 80% ini misalnya ada 30% lagi yang tiba-tiba tertarik dari 80% yang tidak ada di dalam kubangan politik anak muda ini. Ya. Kemudian 30% tertarik tapi kan akan melihat oh ternyata inilah contoh-contohnya gitu. Seperti ini saling mencaci di Twitter, di media sosial. Apa nggak takut gitu justru brandingnya anak muda membuat anak muda takut masuk politik? Gak takut? Apa optimis? Gue percaya ada yang nggak suka, ada yang suka. Oke. Bahaya kalau seandainya kita ngerasa di politik itu nggak punya musuh. Oke. Berarti itu tandanya nggak punya teman. Jadi, Ya. jadi setiap pro dan kontra itu selalu menghadirkan pilihan-pilihan baru. Nah, jadi kalau gua ngelihatnya gini, Mat. Ini kalau kita bicara demokrasi ya. Kalau dulu kan di zaman Orba itu semuanya pasti, Pak. Pasti nih. Iya. Harga pasti murah. Satu komando lah. Ya, pasti. Tapi dia menyimpan ketidakpastian. Yaitu siapa penerus Pak Harto. Ya. Nah, kalau kita lihat situasi yang lo bilang tadi, keributan ini kan akarnya karena kita demokrasi kan. Iya. Karena kita bebas bersuara, bebas bicara, teman-teman bisa nggak suka sama PSI, teman-teman bisa suka sama PSI. Tapi nanti juga kan demokrasi kan. Iya, tapi kan yang sering lapor juga mantan anggotanya. Udah lanjut. Nah, jadi ya bisa lapor kan, bisa lapor lama macam-macam ya. Kan bisa lapor, bisa lapor balik, ya kan. Nah, jadinya kalau menurut gua karena usia demokrasi kita ini masih muda, menurut gua. Dari 98 sampai 2021 berapa? 23 tahun 23. kan? 23 tahun kan masih receh, Bos. Usianya masih muda banget. Nah, yang nggak bisa kita salahin adalah kebebasan orang untuk suka atau tidak sama kita. Itu kita nggak bisa kontrol. Orang bebas dong. Lo anak muda, lo nggak suka PSI ya bebas gitu. Tapi kita akan terus kerja gitu. Karena kita nggak bisa maksa gitu loh. Mungkin ada yang suka, ada juga yang nggak suka. Itu pasti, Mat. Karena keributan ini kan, kalau Orba dulu kan nggak bisa. Nah, jadi kalau seandainya menurut gue ini karena demokrasi kita begini, masih belum matang, masih baru lah menurut gue ya. 23 tahun itu, kalau ada istilah yang menarik, jadi zaman Orba itu kita kayak punya, apa ya, punya pompa air yang udah lama nggak diperbaiki. Nah, tapi kalau diperbaiki pas dibongkar isinya lumpur semua dulu, keluar dulu nih baru yang air bersih. Iya, berarti jadi mungkin optimis. butuh waktu. Mungkin optimis ya. Butuh waktu Luar gitu. biasa Valdo.
di tengah banyak kegagalan tapi masih ada optimis terus. Enggak ya? gini, karena kalau menurut gua pada akhirnya kita itu di politik susah kalau nyari. Gue sempat berpikir demokrasi ini untuk menciptakan kestabilan. Ternyata nggak stabil juga kan. Maksud gue tetap aja tuh. Tidak bisa ada kestabilan dalam demokrasi. Iya, nggak stabil. Tapi sudah jadi nggak stabil. Jadi apa dong? Keributan ini tentang apa gitu? Menurut gue keributan ini tentang sustainability lah, keberlanjutan lah. Itu yang nggak dijawab sama Orba waktu itu. Karena Orba mungkin semuanya pasti, tapi menyimpan rahasia siapa yang melanjutkan Soeharto kan. Nah, jadi kalau kita berharap stabil, terus juga apa ya, damai. Menurut gue demokrasi nggak gitu, tapi berlanjut. Ya, yang pasti di demokrasi itu adalah pemerintahnya jujur, nggak korup. Kalau korup pasti ditangkap, yang gitu-gitu aja. Korup ditangkap. Ya kan ditangkap sama KPK. Ditangkap. Iya, yang korup ditangkap. Ya Asabri diberesin gitu. Iya, Jadi anggotanya dipecat sendiri. itu diambil Anggota polisi. KPK-nya masuk ke polisi padahal nggak lolos TW. Aneh. Pusing. Tapi Bang PSI, kita masih dua pertanyaan terakhir ini tentang PSI dan tentang Bang Faldo sendiri. PSI apa ya tadi yang diomongin Bang Faldo semua itu kan nggak ada guna kalau seandainya nggak lolos ke parlemen. Iya itu. PSI di tengah carut marutnya tetap bersanding ke kekuasaan. Anak muda ini dibawa ke gerbong kekuasaan juga, apa gunanya? Dan tidak berada di pihak seberangnya untuk mendukung misalnya parliamentary threshold 0, presidential threshold 0. Kenapa tidak di posisi itu? Kenapa tidak berseberangan sehingga bisa menjadi benteng anak muda nih. Anak muda itu kan kalau di pepatah bahasa Arab nih ya, itu kan adalah urusan masyarakat itu ada di tangan kaum muda. Dan dengan tangannya itu juga dia yang selesaikan gitu. Nah ini anak muda tapi berjabat tangannya dengan kekuasaan, bukan di membentengi masyarakat dari kekuasaan. Gimana? Ya saya kira sih itu bentuk komitmen ya. Komitmen terhadap calon yang didukung. Oke. Iya kan? Berarti Kan PSI orientasinya calon. Ya kan siapapun Pak calon Jokowi yang didukung, yang didukung kan, Pak Jokowi yang didukung, PSI berusaha komit untuk ya setidaknya kita mungkin menjawab keresahan misalnya tentang korupsi. Orang ngomel-ngomel kenapa mendukung revisi undang-undang KPK. Ya menurut gua sih kalau kita baca undang-undangnya gitu, ini pakai cara baru untuk memberantas korupsi dengan memperkuat lembaga kepresidenan, presiden itu sendiri. Mikir seperti itu karena berada di dalam kekuasaan atau karena memang murni? Misalnya tiba-tiba abang di luar, wah ini kacau nih. Enggak, kalau gue ngelihatnya KPK memang ya. memperkuat presidensialisme sih. Kalau gue lihat ya. Karena kan kita selain punya KPK, punya BPK. Nah, misalnya Omnibus punya Law? PPATK. Omnibus Law itu ceritanya yang gue dapat adalah karena aturan banyak pekerjaan nggak bisa beres. Jadi dibikinlah Omnibus Law. Sebenarnya sih mungkin karena ya ini jadi masukan juga buat PSI gitu. Kalaupun seandainya tetap mendukung, ya bela total gitu loh. Setidaknya ada ini kan, ada dialektika yang menunjukkan kalau lu tuh betul-betul berdialog gitu. Ya ini kan bukan suka nggak suka Mat, gitu. Tapi kan kita menghadirkan perdebatan yang bagus. Berarti tidak ada beda-bedanya dengan partai-partai yang sudah ada juga ya. Yang sudah duduk di situ, karena kalau tidak ada partai itu bersanding dengan kekuasaan, mungkin seorang Faldo Maldini tidak menjadi staf khusus. Ya tapi menurut gue sih wajar aja gitu. Wajar orang berpikir begitu. Oh iya, mungkin saya aja yang berpikirnya nggak wajar ya. Enggak maksud gue. Saya pikir nih partai baru nih, membawa anak muda nih, Bang. Kalau menurut gue 2024 PSI nggak bisa lagi bilang partai baru. Iya enggak, kemarin kira anak muda dia mendukung, itu tujuan partai. Mendukung untuk, tapi ketika diantar kekuasaan dia keluar daripada ini untuk menjadi benteng rakyat. Itu baru keren. Nggak komit dong. Masa ini kereta Bandung Jakarta nggak diprotes, tapi diprotes subur. Nggak komit. Itu dong. berapa PPD yang kepake tuh Bang? Lebih tuh. Ya, jadi catatan. Catatan. Gokil, udah dicatat lama. Diam aja. Bang Faldo terakhir nih. Untuk Bang Faldo sendiri, apa cita-cita politik yang belum tercapai? Mau apa lagi sih?
Jubir presiden udah, sekarang jubir partai. Apa mau pindah partai lagi? PKB mungkin? PKB versi Gus Dur tapi. Gimana? Nggak tahu. Ngalir aja. Ngalir aja. Berarti semua keinginan yang ada di lingkungan kampus saat itu yang Valdo Maldini kecil waktu itu Ngalir aja. Maksudnya sudah terpenuhi menurut Abang? belum. Belum juga? Belum. Nggak tahu terpenuhinya pakai cara apa. Tidak ada strategi khusus dari Nggak, seorang Valdo Maldini. nggak. Mungkin jadi kemarin kekesalan 2019-2024 jadi anggota DPR RI mungkin? Yang jelas sih kalau politisi itu menurut gua cita-citanya itu harus politisi ya. Ya di parpol. Di parpol. Kalau politisi. Parpol apa aja kan? Maksudnya ya jadi pemimpin di parpol. Oh. Karena jabatan menteri, bupati, gubernur, bahkan presiden pun. Rekomendasinya parpol. Iya. Makanya Anda gagal karena rekomendasi parpol. Calon gubernur. Karena kan kalau mau memperbaikinya, ya kita perbaiki parpol. Perbaiki parpol. Iya. Kalau parpolnya bagus, pasti calon gubernurnya bagus. Saya tunggu nih kata-kata, mari kita merubah dari dalam. Aduh, kagak. gitu. Oh enggak. Perbaiki Bukan, dari kayak- parpol. Aduh, Bukan sama dari aja. dalam. Dari parpol ya. Hah? Jadi parpol PKS merubah PSI, PSI merubah PKS. Kagak. Jadi kalau semua parpol misalnya isinya orang-orang bagus, walaupun sebenarnya kadang-kadang gue mempertanyakan juga sih. Gue kadang-kadang nggak sepakat kita harus banyak orang baik gitu. Nggak bisa di politik nih lo ngerasa lo orang baik gitu. Karena lo pasti berlumpur lah. Aneh aja lo ngaku orang baik Valdo gitu. Maldini mengakui berlumpur juga. di Pasti dalam berlumpur politik. lah. Ya kan? Walaupun lu mungkin tidak melakukannya, tapi orang berpandangan begitu. Ya sudah, Tapi terima ada di aja. dalam sistem itu yang menjadi satu kesatuan sehingga Iya. lumpur itu kenanya Dia sama-sama. kena semua gitu. Jadi lu nggak bisa lu ngaku lu Walaupun tuh. emas di bawah lumpur itu Valdo nggak dapat, yang dapat ketua misalnya. Iya bisa jadi Oh, gitu. ya, oke. Iya jadi maksud gue lu agak naif aja. Misal kalau- ya, tadi misal, Iya. misal. Naif aja kalau lu ngerasa lu orang baik gitu. Oke. Menurut gua ya. Iya. Walaupun sebenarnya lu mungkin baik, tapi sulit lu untuk menjelaskan lu orang- Lurus-lurus aja di dalam Iya, partai. iya, Gak bakal susah. jadi ketua itu ya? Nggak bisa aja. Bisa aja. Oh Caranya berarti, beda-beda. berarti ketua yang baru ini kan baru nih. Lurus ini. Oh lurus? Lurus Tadi ini. katanya nggak ada, gimana sih? Udah saya pusing bicara dengan politisi ini. Terima kasih. Apalagi Dikit Bang? lagi sih. Kalau menurut gua sih politisi pada akhirnya baiknya ke parpol. Baiknya ke parpol. Baiknya ke parpol. Kalau berniat menjadi politisi, maka baiknya dimulai dari parpol. Kira-kira gitu. Jadi kalau lu kesel sama parpol, ya nggak apa-apa. Tapi lu nggak bisa bohong bahwa solusinya juga ada di parpol. Ya, tapi solusinya adalah merubah sistem kepartaian di Indonesia. Boleh. Gak apa-apa ya, jadi cuma satu partai dah, udah atau nggak Oh, ada kayak partai. Cina dong. Nggak ada partai dua. Pusing saya dengan partai-partai. Aduh. Kira-kira gitu. Oke, Bang Valdo, terima Thank you. kasih banyak sudah datang ke Gua sini. mau ngopi lagi nanti. Hah? Ngopi lagi nanti. Mau ngopi lagi? Ya. Oke, sip. Nanti kapan-kapan di sini lah ya. Akan datang ke sini lagi kalau udah jadi anggota DPR RI. Ya. Jadi jabatan naik kan di sini. Amin. Staf khusus Menteri Sekretaris Negara. Woi, udah pada tepuk tangan. Apalagi anggota DPR RI teman saya Valdo Maldini, wis. Luar biasa. Amin Doain kan? aja, doain aja. Amin. Gua mengalir aja. Iya, semoga yang calon presiden dari PSI juga mudah-mudahan abang deh. Bukan yang itu. Terima kasih. Kacau, ketemu gua itu. Ya nggak apa-apa, kan katanya kritik bebas Oh, di iya, bebas, politik. bebas. Boleh dong. Nggak boleh Kalau ngelarang orang ngomong. ketidaksukaan kan boleh. Boleh, Saya suka boleh, abang, boleh. nggak suka yang ketumnya, nggak apa-apa dong. Itu ketemu Iya gua. kan? Gua suka dia. Oh ya nggak masalah. Iya. Oke, terima kasih. Saya lama-lama ditangkap di sini. Terima kasih. Thank you. Jangan lupa untuk nonton terus Maling Mamat Keliling hanya di As Kreatif. Like, comment, subscribe. Kita akan hadirkan juga para maling-maling di sini. Ini maling-maling di sini. Kita akan hadirkan para lumpur yang kena lumpur-lumpur itu semua. Kita hadirkan di sini ya. Nonton Maling saja, jangan nonton warung-warung kopi itu. Karena kopi semua saya sudah ambil di sini. Saya sudah maling untuk taruh di sini ya. Di atas tidak bagus. Yang bagus cuma ini. Sederhana, kerakyatan. Sampai jumpa di episode berikutnya.